like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Cimahi, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Cimahi, yang terhormat Kepala Kejari, Ketua MUI, dan seluruh Prokopimda Kota Cimahi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat, dan biasa Ibu acara kia masuk ayat 2. Ayah hadirin, ayah pami hadirin mah hadirin dilebet, pami hadirat mah hadir out di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, suatu malam sahabat Mu'adz bin Jabal sholat isya sendirian di masjid. Selesai takbiratul ihram, datang makmum di belakangnya. Mu'adz bin Jabal tahu Pak ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat An-Nisa. Streslah makmum nabu. Akhirnya makmum nabi tak selesai berjamaah dengan Mu'adz bin Jabal. Selesai sholat, Mu'adz bin Jabal tahu ada makmumnya yang minggat. Amok Pak, balik mah ya berjamaah kabur. Jika orang Cimahi wae pengajian minggat. Sangat Cimahi ya Ibu, ya mah Cimahi anu di Amerika. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si makmum tadi bahwa Mu'adz bin Jabal memarahi dia. Ngaraos izin disusulan ku salah sawir sahabat cerdas baginda Nabi. Akhirnya si makmum ini curhat mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya itu bukannya tak mau berjamaah dengan Mu'adz bin Jabal. Terus kenapa kau minggat? Ya Rasul, bayangkan rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca An-Nisa, abdi keseueur kaperyogian. Akhirnya Rasulullah japrilah Mu'adz bin Jabalnya. Tahan sini, benar apa yang disampaikan orang ini Mu'adz, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa. Betul ya Rasul. Giliran Rasulullah Pak yang marah pada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, anta munafir ya Mu'adz, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau juga orang Cimahi Kulhu? Kalau baca Al-Baqarah. Dari hadis ini Bapak Ibu kita bisa mengambil pelajaran. Sholat berjamaah saja jangan terlalu, apalagi ceramah.
Nah itu Ibu bapak hadirin sekalian, tentang Isra Mi'raj, alhamdulillah Pak PJ sampai saat ini belum ada perubahan. Dari saya kecil sampai saat ini Isra Mi'raj makitu Ibu, minal masjidil haram ilal masjidil keras samana Palembang kamana Bu Sidratul. Salah satu hikmah terbesarnya diwajibkan sholat 5. Jadi saya tidak akan bahas itu, sudah terlalu sering. Saya ingin mengajak ibu bapak hadirin sekalian untuk melihat Isra Mi'raj ini ibu tidak terjadi ujug-ujug. Banyak kejadian yang melatar belakangi kenapa Isra Mi'raj ini terjadi. Kita akan paham untuk apa sebenarnya Nabi di Isra dan di-Mi'rajkan ketika kita memahami rangkaian kejadian penyebab Isra Mi'raj tersebut. Disampaikan oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah, baru 7 tahun Sayyidina Muhammad menjadi Nabi, musyrikin Quraisy mengambil langkah untuk melemahkan perjuangan kaum muslimin. Langkah yang belum pernah diambil oleh bangsa Arab sebelumnya. Langkah itu adalah embargo ekonomi, boikot. Musyrikin Quraisy mengumumkan di Ka'bah bagi setiap penduduk Mekah dan suku-suku yang sedang berkoalisi dengan Quraisy dilarang berinteraksi dengan umat Islam, dilarang melakukan transaksi jual beli, dilarang melakukan ikatan pernikahan antep wa umat Islam kuman. Lalu Abu Thalib melihat kalau di tengah embargo ini kaum muslimin masih berada di Mekah, itu sangat beresiko akan keselamatan nyawa. Akhirnya Abu Thalib membawa kaum muslimin ke satu lembah yang kering kerontang, lembah yang sampai hari ini terkenal dengan Syekh Abu Thalib, lembah Abu Thalib. Kami ibu bapak ziarah ke Mekah, biasanya salah satu destinasi wisata Cikur di Mekah itu Jabal Abi Qubais, tempat istana musim panas Raja Arab. Nah di bawah Jabal Abi Qubais itu ada lembah yang kering, itulah lembah Abi Thalib. Di sanalah kaum muslimin dilaparkan selama 3 tahun. Karena musyrikin Quraisy itu menyimpan bala tentaranya di perbatasan lembah itu untuk menjaga jangan sampai ada bahan makanan masuk ke tengah-tengah umat Islam. Ayat tukang sosis diusir, ayat tukang cireng dicarekan. Kamu ayat bang emok mah saya sepanduk tertanpa. Kita bisa membayangkan bagaimana kengerian yang dihadapi oleh kaum muslimin di sana. Bahkan Dr. Muhammad Hussein Haikal, salah seorang penelitiawan keren dari Mesir, beliau menulis sirah Nabiyah yang keren. Judulnya Hayatul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab itu beliau menggambarkan kengerian yang dihadapi oleh umat di sana. Kata beliau, dikala fajar menyingsing, setiap orang di lembah itu harus rela mendengar kabar salah seorang keluarganya mati karena lapar. Di saat malam menjelang, jeritan anak kecil dari lembah itu yang meronta-ronta kelaparan karena air susu ibunya kering terdengar sampai ke Mekah. Sayyidina Muhammad memikul beban yang luar biasa melihat umat yang beliau cintai
melihat sahabat-sahabatnya yang beliau cintai harus bergelimpangan kelaparan, bahkan banyak yang meregang nyawa. Pemimpin mana yang rela melihat rakyatnya bergelimpangan kelaparan? Sayyidina Muhammad memikul beban yang luar biasa. Lalu Sayyidina Muhammad sepakat dengan sang istri tercinta, harta Siti Khadijah yang melimpah ruah, harta Sayyidina Muhammad yang luar biasa banyak, habis untuk penyediaan BLT kaum muslimin. Kalau istilah sekarang BLT, singkat ceritalah biar cepat karena sudah siap. 3 tahun berlalu, boikot itu selesai. Kaum muslimin diperbolehkan kembali ke Mekah, sukacita menyelimuti umat. Namun kebahagiaan kaum muslimin tidak bertahan lama. Allah kembali menguji kesabaran kekasihnya. Khadijah, sang istri terkasih, tempat Nabi bersandar di kala lelah, tempat Nabi berbagi suka dan duka, istri satu-satunya Allah ambil dari kehidupan sang Nabi. Siti Khadijah wafat dan Rasulullah sangat terpukul dengan wafatnya sang istri. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah dikenal dalam sejarah dengan Amul Husni, tahun duka cita, di mana Sayyidina Muhammad sedihnya luar biasa ditinggal wafat oleh istri tercinta. Bu, ayah ibu-ibu, upami ibu maut di payung, kira-kira salah ibu sedih atau bunga? Bunga. Kabayang ibu nembe ditahlilkeun 7 si bapak teh nyauran kali istri Pak Agung teteh ka dieu. Ayeuna si mamah geus almarhum, bapak titi kalau nanti teteh dewasa, kalau nanti teteh jadi istri, awas ya teh ulah seperti almarhum si mama. 20 tahun bapak berumah tangga jeung si mama, bagawe nate ngarudekeun hate bapak. Tapi alhamdulillah ditulung ti Allah, si mamah teh pondok umur. Habayang eta ibu maot disebut ditulung ti Allah. Soalna lamun si mamah panjang umur, penderitaan bapak bakal leuwih panjang dah. Sok ayeuna karek samilu si mamah innalillahi, potensi darah bapak jadi normal pan ayeuna. Ibu, bu, yang didikat cinta ku suami seperti didikat cinta Khadijah ku Rasulullah. Kecintaan Nabi kepada Khadijah ibu tak terbatas saat Khadijah hidup. 25 tahun Nabi berkeluarga dengan Khadijah, tak pernah Nabi menduakan beliau. Baru setelah Siti Khadijah wafat, Rasulullah poligami. Ini ibu-ibu harus tahu, Nabi poligami itu setelah Khadijah wafat. 25 tahun lamanya Nabi monogami. Ini senjata ampuh ibu-ibu anu nuju mayunan caroge ngebet poligami dengan modus sunnah Rasul. Misal ini teh suami ibu lelenehan ibu masuk mah dengan orang teh wajibnya nyontok Rasulullah punyanya hari bapak gitu. Kira-kira mama ngandukung moal lamun bapak rek nyontok Rasulullah artinya kan maksud bapak rek naon nya kena rek poligami, ibu teh ulah emosi mangga bapak dari poligami mah dan itu diperbolehkan ku agama. Tapi pamilaras bapak poligami badai nyontok ka Rasulullah pan aya hiji syaratna ulah hilafah naon mah murah lain tahan heula baik aing
Dan Rasulullah mah poligaminya setelah istri pertamanya meninggal. Makanya bapak-bapak anu ayeuna nebet hoyong poligami sing rajin-rajin ngadoa mudah-mudahan bojona engal maut engal soleh. Bertahun-tahun Khadijah telah wafat ibu, Nabi sudah punya istri lebih dari satu, tapi sosok Khadijah tak tergantikan dari hati beliau. Bukan kata saya, ini Siti Aisyah yang melaporkan, diabadikan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Kata Siti Aisyah, tidak ada perempuan yang membuat aku cemburu melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Ditanyalah oleh ibu-ibu pengajian dia, Neng, kenapa cemburu pada almarhum Khadijah? Bukankah ibu Khadijah telah wafat? Kata Siti Aisyah, bagaimana aku tak cemburu? La in kana yadbahu syata. Kalau Nabi menyembelih kambing, summa yaqul, Nabi selalu bilang, idhabu bihi ila fulana fa innaha shadiqata Khadijah. Kirimkan daging ini ke Bi'ani, dia itu teman Khadijah. Kirimkan daging ini ke Bi'ani, dia itu teman pengajian Khadijah. Jadi meskipun Khadijah telah wafat bu, Nabi masih tetap menjalin silaturahim, berbuat baik kepada teman dan kerabat Khadijah, wujud beliau belum melupakan sosok Khadijah. Dan yang paling membuat aku cemburu, kata Aisyah, wa yukthiru min dzikriha. Nabi sering membicarakan kenangan-kenangannya bersama Khadijah. Nabi sering bernostalgia saat dulu Khadijah mendampingi beliau di hadapanku. Dan kan Rasul besok dia panggil ibu Kak Aisyah, Aisyah bageula mah keur aya Khadijah, lamun pengajian kita sok aya buah-buahan di meja. Aya nama Khadijah almarhum dengan saya heran. Ibu-ibu maka mana wae kode sanes kode ibu. Ieu mah etan-etan silemutan we. Ibu hayang dipikat cintaku suami seperti itu. Kalau mau saya tanya, hari Siti Khadijah sareng Nabi benten sabaraha tahun yuswana? Nah belah dia mareken bu benten sabaraha tahun? Nah aya nu belah, aya nu 10, tapi aya deui kudu mangkar langsung parah pakai dan sana saya jawab pakai kalah ngarewos kan dijereunana antar pembijawab dan gede-gede ibu. Ketika Khadijah dinikahi oleh Sayyidina Muhammad, usia Khadijah 40, usia Sayyidina Muhammad 25. Jadi Khadijah itu 15 tahun lebih sepuh daripada Rasulullah. Tapi ibu, saya baca riwayat sahih dalam kitab Wafa'ul Wafa di Akhbari dari Mustafa. Di sana disampaikan, kalau Siti Khadijah duduk berdampingan dengan Rasulullah, tak nampak beda usia, jika seumuran. Apa artinya? Siti Khadijahnya terlihat 15 tahun lebih muda. Kok bisa? Karena Khadijah adalah tipikal istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Dicontohin ibu, hari ibu-ibu mah sabalik nanya. Ibu dengan suami itu beda 5 tahun. Tua suami diuk ngarenek, daerah juga kolot ibu. Pasti kalau marurang kalima nukitu teh ibu-ibu bermutu, bermuka tua.
Makanya pada ibu-ibu, contohlah Khadijah, istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. Belum genap 1 bulan Khadijah wafat, belum hilang rasa sedih Sayyiduna ditinggal wafat oleh sang istri. Allah kembali menguji kesabarannya. Paman sekaligus orang tua yang merawat, menjaga, membela Nabi sejak kecil sampai saat itu, Abu Thalib pun wafat. Nabi kembali dirundung duka. Ibu bapak perlu tahu, selama Abu Thalib hidup, musyrikin Quraisy tak berani melukai fisik sang Nabi. Ketika Abu Thalib hidup, musyrikin Quraisy tak berani menyentuh kulit sang Nabi. Wanita dina med sosok ngagoreng Rasulullah dina WA, dina Facebook. Di dunia nyata itu tak berani. Tapi ketika Abu Thalib wafat, musyrikin Quraisy seolah-olah tidak ada halangan untuk mempersekusi fisik sang Nabi. Disampaikan oleh Ibnu Hisham, baru beberapa hari Abu Thalib wafat, Nabi pulang dari masjid. Di tengah jalan beliau berpapasan dengan pemuda Quraisy yang langsung melemparkan kotoran unta tepat di wajah sang Nabi. Nabi pulang ke rumah dengan wajah berlumuran kotoran. Dibukakan pintu oleh putri terkasih Fatimah Zahra. Kata wis pamun teu rama nu sakitu dihormat, berlumuran kotoran dihinakan orang. Anak mana yang rela melihat ayahnya dihinakan orang? Siti Fatimah tengah deui ibu meresihan rarai sang Nabi. Sawa Rasulullah ke Fatimah, baheula mah keur aya Abu Thalib, Quraisy teh wani ieu ka bapak. Aya nama Abu Thalib pupus Quraisy asa semakin wani. Kieu wae mah Fatimah, bapak teh rek pinah dapil. Nah, saur saleh mah pinah dapil Fatimah. Asalnya Nabi dakwah di Mekah, tapi respon masyarakat Mekah tidak begitu signifikan. Akhirnya Nabi berencana pindah ke satu daerah yang hijau, ranau, subur, namanya Taif. Dalam berjanji itu dilukiskan, di Cimahi usuknya berjanjian. Nah, dalam berjanji itu disampaikan, fa'ammat ta'ifa yad'u saqifan. Nabi berangkat ke Taif untuk menyeru, mengajak masuk Islam masyarakat Bani Saqif. Falam yuhsinu bil ijabati qira. Tapi orang Taif tidak mengindahkan seruan Nabi. Bukan hanya menolak, wa agrau bihi sufaha awal abida. Mereka merapikan anak kecil, hamba sahaya di sepanjang jalan yang dilewati Nabi. Pasabbuhu bi alsinatin badiyah. Mereka mencaci maki Nabi dengan cacian yang merendahkan. Bukan hanya verbal. Waromauhu bil hijau. Mereka melempari Nabi dengan batu hatta hudibat bidima inaklah, sampai kedua sendal Nabi merah berlumuran darah. Kalau istilah orang Tasik itu Nabi pikirah ngadon hancur, Pak. Pindah ke Taif dengan harapan ada suasana baru, tapi yang Nabi terima jauh lebih mengerikan daripada di Mekah. Nabi tejalmi bu gaduh mana, gaduh perawasan. Summa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina. Nabi pulang kembali ke Mekah dalam keadaan bersedih tiada tara. Baru beberapa langkah meninggalkan Taif, kaki mungil Sayyidina Muhammad yang berlumuran darah tak mampu memikul beban dari Allah yang bertubi-tubi tak berkesudahan. Akhirnya Nabi amruk, tak mampu beliau melangkahkan kaki pulang ke Mekah. Di tengah suasana ambruknya hati dan perasaan Nabi, beliau bermunajat kepada Allah. Kata Nabi,
Allahumma inni asku ilaika dha'faku wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin. Panjang, terkenal dengan doa Taif, doa yang membuat malaikat marah semarah-marahnya kepada penduduk Taif. Kata Nabi, ya Allah, hanya kepadamu aku adukan keluh kesahku. Engkau adalah Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang lemah. Ya Allah, abdi makhluk lemah di pasian toto bisa kia oge abot karawesna bade kamanakeun deui abdi ya Allah. Di Mekah dihina, di Taif diusir, abdi mah tos aya hargaan deui ya Allah. Maka illam takun godiban alayya fala ubali. Nutang tos mah Gusti kebentuk ka abdi cekak kaya abdi. Jadi Rasul tos pesimis Pak menatap masa depan. Tos poekeun netek semplek ninca semplak. Fasa'alahul malakul jibali fi ihlaki ahliha zawil aqsobiyah. Lalu para malaikat menawarkan bantuan. Muhammad, mohonkan kepada Allah. Sok nyuhunkeun ka Allah, rek dikumahkeun orang Taif teh Muhammad. Rek dikirim kebakaran juga di Los Angeles. Minta kepada Allah. Apa yang keluar dari lisan Sayyidina Muhammad? Di sinilah Pak, di Taif inilah yang membedakan kualitas Nabi kita yang mulia dengan nabi-nabi yang lain itu di sini. Nabi Nuh alaihissalam itu sabar 900 tahun berdakwah cuma dapat pengikut 80 orang. Tapi di puncak kesabarannya Nabi Nuh tidak mampu menahan lisan beliau untuk memohonkan azab kepada Allah bagi umatnya yang kufur. Diabadikan di dalam Al-Quran, kata Nabi Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan engkau sisakan sejengkal tanah pun di permukaan bumi ini bagi mereka yang kufur kepadamu. Binasakan mereka semua. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah turunkan azab, Allah turunkan bencana yang membinasakan seluruh umat Nabi Nuh yang hina. Pertanyaannya, kenapa umat Nabi Nuh yang kufur binasa? Atas doa Nabi. Tapi Nabi kita yang mulia, harga dirinya dicampakkan, martabatnya direndahkan, fisiknya dilukai, malaikat memprovokasi agar Nabi memohonkan azab. Apa yang keluar dari lisan beliau? Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Gak malaikat, meskipun orang Taif telah berbuat nisan, telah menolak agama ini, tapi aku masih tetap berharap mudah-mudahan besok lusa ada anak keturunan mereka yang memeluk Islam. Kalau kau binasakan mereka hari ini, sirna sudah harapanku agar mereka memeluk Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada mereka, karena mereka melakukan ini semata-mata ketidaktahuan. Teladan bagi kita dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan beliau belum pernah melaknat kita umatnya. Lisan beliau belum pernah mendoakan jelek kepada kita umatnya. Masa kita sesama umat Nabi Muhammad saling laknat, saling hujat, saling doakan jelek hanya gara-gara perbedaan pendapat? Malulah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, upami salah ibu kawin deui. Ibu teh teu apal geus hamil anu ngora. Ibu bade ngaduakeun kumaha ka suami. Meureun ngadoana teh kieu nya Pak. Allahumma setruk. Kumaha ku Allah diijabah salah ibu setruk saha nu rugi.
Makanya jangan mendoakan jelek kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Allah dedeh, Allah nya'ah, Allah tahu kekasihnya sudah berada di titik terendah dalam kehidupan. Allah menunjukkan janjinya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab tahu persis, kalau ada alif lam diulang 2 kali, maka yang pertama adalah yang kedua. Etaken. Al usr, kesulitan, Allah ulang 2 kali dalam bentuk makrifat, ada alif lam. Jadi kesulitan di ayat pertama sama dengan kesulitan di ayat yang kedua. Tapi kalau ada kalimat nakirah yang ada tanwinnya diulang 2 kali, maka yang pertama beda dengan yang kedua. Yusran, kemudahan, Allah ulang 2 kali dalam bentuk nakirah. Artinya kemudahan yang Allah janjikan di ayat pertama beda dengan kemudahan yang Allah janjikan di ayat yang kedua. Jadi terjemah enaknya ayat itu, 1 kesulitan Allah akan himpit dengan 2 kemudahan. Jadi Allah 1 kesulitan Allah akan himpit dengan 2 kemudahan. Makanya dalam hidup kita suka curhat begini, iya teh gampang susah. Masuk gitu Bu, gampangnya seberapa kali, susahnya sekali. Janji Allah begitu, gampang. Dan kiraos sakupingnya iya teh susah gampang. Satu pantasnya pantasnya gampang. Saur Allah fikir pamitan Muhammad, jangan berkecil hati. Dunia tidak selebar daun. Kalau di Mekah dan di Taif masyarakatnya membenci, menghina dan mengkhianati ini, ketahuilah Muhammad, di luar Mekah dan Taif jutaan kali lipat makhlukku yang menghormati dan mencintai. Tak percaya? Ayo kita jalan-jalan Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah, agar hati Sayyidina Muhammad semangat kembali, optimis kembali menatap masa depan. Jadi kalau kata anak zaman sekarang, Isra Mi'raj itu refreshing, healing. Bapak tahu healing? Pak tahu healing? Dulu waktu kita kecil di musola suka puji-pujian sebelum azan itu, healing umat. Jadi Pak, kalau di rumah istri bapak rarudet, murukus munu, amak-amakan, buah-buah, kudu. Nah istri kita itu bukan magic home, cici ngede imah, lalu sembuh. Nah, jadi tujuan pertama Isra Mi'raj itu 1, membangkitkan optimisme Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini kita memperingati di Isra dan Mi'rajkan ya baginda Nabi. Tujuan Isra Mi'raj pertama membangkitkan optimisme, terlebih kita masih berada di suasana tahun baru ya, baru tanggal 4 Februari. Mari kita serap, kita resapi spirit Isra Mi'raj itu untuk menatap masa depan. Tahun 2025 ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Masa depan harus lebih cemerlang. Hari esok harus lebih elok. Ini prinsip seorang muslim, optimis menatap masa depan. Ulah kumeok meneh dipatok, sebetulnya ulah efek mental seorang muslim itu optimis. Kenapa? Kita bersandar kepada Allah yang maha segala. Allah tidak akan kehabisan cara untuk menolong makhluknya. Ini penting, optimisme. Yang kedua,
Pak Kiai, guru sungkurin di PCNU, ada yang menarik. Dari 20 tafsir yang pernah saya baca, yang paling keren membahas Isra Mi'raj itu tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di sana disampaikan, sebenarnya tujuan utamanya adalah Mi'raj. Jadi enaknya to the point, Allah itu langsung memi'rajkan Nabi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Tak perlu ada Isra dulu biar efisien. Tapi Allah tidak mau begitu. Allah mengisrakan Nabi baru memi'rajkan beliau. Apa artinya? Kata Imam Fakhruddin, Isra itu perjalanan horizontal, lempeng, minal Masjidil Haram ila Masjidil, simbol dari hablum minan nas, simbol dari kehidupan dunia. Mi'raj itu adalah perjalanan vertikal, simbol dari hablum minallah, simbol dari kehidupan akhirat. Satu paketnya Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita pentingnya keseimbangan antara hablum minan nas dan hablum minallah. Karena ada Pak PJ, saudara kita yang fokus memperbaiki hablum minallah, tapi hablum minannasnya ditelantarkan. Sholatnya getol, tadarusnya getol, puasanya getol, Senin Kemis para kaliwat seperti ibu-ibu pengawasan dia. Para kalangkung Senin Kemis bu, nah, hari puasanya sholatnya getol, puasanya getol, tadarusnya getol, ngarahitan HP katanya getol, nilaraan dulur getol, mencaci maki batur getol, menghujat pemerintah getol. Kayak kata lain jelma ujrug. Dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, sholatnya top, puasanya keren, tadarusnya luar biasa, tapi tuh di Jironaha dia sering melukai hati tetangganya dengan ucapan dan status-statusnya di Facebook. Apa kata Nabi? Dia min ahli nar, tetanggamu itu calon penghuni neraka. Nabi tidak hanya melihat sholat, puasa dan tadarusnya Pak, tapi yang Nabi lihat juga efek dari lisan dan perilakunya terhadap orang-orang di sekitarnya. Ada lagi sebaliknya, hablum minannas diperbaiki, hablum minallah diangkat. Nyebar berita bohong karena, mencaci maki karena, puasa karena, sholat karena, pengajian karena. Kayak tadi sami error. Isra Mi'raj mengajarkan keseimbangan antara hablum minannas dan hablum minallah. Hablum minallah harus baik, hablum minannas juga harus. Kenapa hablum minannas didahulukan daripada hablum minallah? Kan hablum minannas dulu kan, Isra dulu baru Mi'raj. Dosa kita kepada Allah gampang kita taubati, karena Allah itu lautan hampuran. Maghfirah Allah lebih luas daripada dosa makhluknya. Tapi dosa kita kepada sesama kita, sesama manusia, Allah saja tidak akan mengampuni kita sebelum kita memintai permohonan maaf kepada orang yang bersangkutan. Jadi hablum minannas itu lebih berat daripada hablum minallah. Nih Pak, tugas kita sebagai khalifah dua. Satu, hablum minallah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sering dibahas. Yang jarang dibahas itu kan ya, adalah tugas kedua, wasta'marakum fiha. Kalian punya tanggung jawab untuk mengelola, merawat dan memakmurkan semesta. Jadi tugas kita manusia itu bukan hanya menyembah Allah Pak, tapi merawat dan mengelola bumi ini supaya makmur. Wasta'marakum tadi urangna sok ada tidak seimbang, fokus hablum minallah.
tapi hablum minanas melakukan kerusakan di permukaan bumi seolah-olah tidak berdosa. Padahal itu adalah tanggung jawab kita sebagai khalifah. Dua, keseimbangan antara akhirat dan dunia. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tujuan utama kita mi'raj akhirat, tapi kata Allah jangan lupa dunia. Tentang urusan akhirat, saya makmum sama guru-guru saya di Cimahi sudah sering diingatkan akan ada akhirat sesudah dunia, akan ada hidup sesudah mati. Masa depan kita sejatinya di akhirat, itu sering diingatkan. Yang jarang diingatkan itu di dunia. Nah, bagian abdi mah ngebahas bab dunia, kurang dulu dunia ya nama bu, ya dunia, nama lempeng, ya dunia. Nah ini penting, tentu akhirat kan perlu seimbang. Jangan sampai akhirat terus dikaji tapi dunia terabaikan. Dalam doa juga di dunia hasanah baru wakil akhirati hasanah. Tapi di tasik itu Pak PJ, kita sering mendengarkan dunia itu hina, dunia itu fana, dunia itu penghalang menuju Allah. Sehingga kaum muslimin tidak serius dalam mengejar dunia. Akhirnya dunia dikuasai oleh orang lain. Makanya ketika Pak Herman masih jadi PJ Sekda di Sumedang tahun kemarin itu, saya bersama beliau membuat satu program di Sumedang tentang penanggulangan kemiskinan perspektif agama. Kita berikan edukasi ke seluruh ormas Islam di Sumedang itu bahwa kemiskinan itu bahaya, miskin itu dosa. Serius. Kenapa? Agama kita mempunyai tanggung jawab, mempunyai satu istilah maqamaddin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Coba acara kita silaturahim seperti ini, syiar Islam seperti ini, cukup dengan istighosa? Cukup gak bu? Lalu malaikat Jibril bawa semek. Kita mau membangun masjid, mau membangun madrasah, mau membangun panti asuhan, cukup dengan istighosa? Menanti malaikat bawa besi dan semek? Harus ke toko material. Dan pertanyaannya, toko materialnya mau dibayar dengan surat Al-Ikhlas? Harus ada dana. Makanya saya sering menyampaikan, rukun Islam itu berapa bu? 1, syahadat. 2, 3, 4, 5, zakat. Yang gratis dari rukun Islam cuma baca syahadat, zakat. Yang gratis dari rukun Islam cuma baca syahadat. 4 sisanya perlu dana. Sholat perlu dana bu? Perlu. Masa sarung bantu kena buat sholat menanti pembagian kaleng? Kan kita yang harus beli. Ini sebentar lagi puasa Ramadan, perlu dana gak bu? Perlu, karena buka dan sahur tidak ada anggaran dari program makan bergizi gratis. Kita yang harus beli. Apalagi zakat, apalagi naik haji, 55.400.000 loh Pak ONH tahun sekarang itu. Jadi ada dari pun Islam ongkosnya saja 55. Ini menandakan umat Islamnya harus kaya agar bisa bayar zakat, bisa naik haji, bisa wakaf, bisa menyantuni yatim, menyantuni jongkok, menyantuni janda tua. Nah, awas Pak Ketua DPRD ya, janda tua yang santuni itu ya. Kalau janda muda, janda pilang, jangan disantuni, koleksi ya. Ini penting. Kemarin Pak, tanggal 1 September saya diundang oleh Pak JK, Pak Yusuf Kala. Setelah selesai,
PJK mengeluarkan data dari Forbes Institute. Kata beliau, dari 100 orang terkaya di Indonesia, muslimnya cuma 8 orang. Jadi 100 orang terkaya di Indonesia, muslimnya cuma 8 orang. Padahal jumlah muslim di Indonesia hampir 80%. Tapi dari 100 orang terkaya di Indonesia, muslimnya cuma 8 orang. Yang paling kaya itu urutan nomor 7, Pak Khairul Tanjung itu, Pak. Ini hentakan yang luar biasa bagi kita. Kenapa kemiskinan merebak di tengah-tengah umat? Saya tidak bicara kemiskinan struktural, kemiskinan kultural. Biarlah itu para ahli ekonom dan ahli politik yang membicarakan. Saya bicara jangan-jangan ada kemiskinan secara teologi. Ada kemiskinan secara teologi. Contoh, dunia mah mual di bawah, harta mah mual di bawah. Aku umat Islam bersemangat usaha, ingat ceramah aja mana harta mah mual di bawah mau pulang PSD. Kata siapa harta tidak bisa dibawa mati? Banyak hadisnya Rasulullah itu menganjurkan bahwa harta itu harus dibawa mati. Salah satunya hadis masyhur, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau manusia mati, selesai amalnya, terputus pahalanya, kecuali dari 3 hal. Yang pertama apa? Sedekah jari. Kata para ulama, sedekah jariah dalam hadis ini maknanya wakaf. Si ari wakaf, ku harta atau ku seri. Seri di sedekah nanti jariah. Sok sanajan ibu bapak ketika hidup di alam dunia tukang nyengir, geus maot mah moal meunang pahala tina seuri dain foto. Tapi ketika ibu bapak hidup di dunia, Allah beri kelapangan rezeki. Lihat, ada madrasah, ada masjid di samping rumah kita, jamaah sudah membludak, masjid sudah tidak representatif. Kenapa tidak direnovasi, diperluas? Terkendala lahan dan dana. Datang Pak Haji itu ketua DKM Pangresa untuk tanah pelebaran masjid, mangga sacekapna wakaf jati. Torojol di nuka 2, lihat abdi mengiringan semenat, abdi mah keramikna, abdi mah besina, berpuluh bahkan beratus-ratus tahun mereka wafat, pahalanya akan tetap mengalir ke dalam kubur selama bangunan itu dimanfaatkan oleh umat. Kita gini membawa malah, kita gini manfaat ke akhirat. Ini penting merubah mindset umat. Harta itu penting, dana itu paling penting. Makanya guru-guru kita, wabil khusus di PCNU, kalau berdoa, dana itu pasti beliau mohonkan. Karena saking pentingnya. Allahumma hasil maqasid dana. Ada yang lain? Allahumma hasil makasih penting data itu. Ya. Jadi marilah Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keseimbangan dunia dan akhirat. Dunia penting, akhirat penting. Dunia hasanah, akhirat hasanah, sama Pak, tidak saling mengalahkan. Ada lagi nih kalau Isra Mi'raj itu nih salah hadis kedua, teologi kemiskinan biasanya di sini. Ketika Nabi Mi'raj, kata Nabi hadisnya sahih, ketika aku Mi'raj, Allah memperlihatkan isi surga kepadaku. Dan kalian tahu, orang miskin dari umatku masuk surga lebih dulu 500 tahun daripada orang kaya. Jadi dalam hadis ini disampaikan orang miskin masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Oleh karenanya yang betah-betah ya miskin, biar masuk surga duluan. Kata hadis ini bukan memuji kemiskinan, hadis ini
bukan memotivasi umat Islam miskin. Kenapa orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya? Hadis ini bicara realita. Kenapa orang miskin masuk surga lebih dulu? Baca syariat ya kuno miskin manaon LPG nana, naon hisab nana, dipanggil jaga kuno miskin. Malaikat rekening kosong, sawah digaduh, atau balong hujan-hujan, sudah investasi lah di mana? Cek malaikat, sebelum aku mereng pak. Tapi ketika orang kaya dipanggil, misalkan ke malaikat, ya yang Bunyamin, hari malu seorang terkenal, rekening 2 triliun, sok dihadirkan OJK dan PPATK, bisi ayat transaksi yang mencurigakan, bisi ada aliran dana dari 300 triliun yang kemarin dikorupsi. Lama prosesnya Pak. Selesai aset 20 hektar sok dulu dihadirkan BPK Pak. Takut ada money laundering, takut ada pencucian uang, dan itu prosesnya lah. Jadi telatnya orang kaya masuk surga bukan jelek, tapi LPG-nya lama. Dan kata jangan jadi alasan miskin karena takut dihisab. Kunaon balangsa ini sieun dihisab. Memang miskin mau dihisab. Bahkan kata Nabi kadzal faqru ayyakuna kufur. Kadang kefakiran itu dapat menggelincirkan seseorang kepada kekafiran. Ini pentingnya kita kaya. Umat Islam harus kaya. Yang benar itu kan fakta KPJ. Orang Islam itu kalau diajak pengajian, diajak istighosa, diajak sholawatan pasti semangat. Kalau diajak kaya, ini yang sulit Pak. Barusan saya cuma ngajak kan, padahal malaikat sedang mengaminkan doa kita karena yang benar malaikat itu serius maneh sore jadi benar semangat dong. Ini ada law of attraction ya, semangat hoyong benar. Bapak-bapak maret betah miskin bapak bahkan laporan dari BPS tahun 2020 kemarin kemiskinan di Indonesia itu menurun Pak, serius menurun. Di kolot kamu dah menurun. Hayong benar si semangat adalah Pak Isromi lagi optimis Pak di dunia hasanah dilakukan ke akhirat mah kena dunia Pak. Masa depan kita di akhirat bergantung kita di dunia Pak. Ad-dunya majra'atul akhirah, dunia tempat bercocok tanam, akhirat tempat memanen. Kira-kira yang harus fokus itu panennya apa cocok tanamnya? Cocok tanamnya, panen bergantung kita bercocok tanam. Nah kebanyakan orang sekarang itu fokus bagaimana cara panen bla 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 bla, sedangkan bercocok tanamnya dia telantarkan. Ini bagaimana panennya berhasil? Tak panen menawar itu serius Pak. Yang benar usaha. Dalam filsafat Sunda itu Pak Kejari ada satu istilah filsafat Sunda itu, lamun hayang mayor kudu daek mayar, lamun hayang ngakel kudu daek ngakal, lamun mung kalaparan kudu mineng pepelakan ngarah pepelak. Ini penting. Pemerintah kita sedang mendorong tentang ketahanan pangan. Para kiai harus ikut andil bagaimana mengedukasi SDM masyarakatnya. Karena berapapun anggaran digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan pangan, kalau SDM masyarakat tidak dibina, insya Allah berkembang ya.
berkembang biak. Pengalaman Pak, kemarin tahun 2023 saya diminta oleh Menteri Agama untuk yang memikir satu tim, karena dari 2021 sampai 2024 Pak, Kementerian Agama menggelontorkan program inkubasi bisnis pesantren Pak. Bantuan modal bagi pesantren, satu pesantren 75 sampai 400 juta untuk modal usaha. Itu mulai dari 2021. 2023 kita cek lebih dari 1.800 pesantren penerima manfaat. Kita cek ternyata tidak lebih dari 10% yang bertahan sampai 1 tahun. Sisanya berkembang. Nah, ini masalahnya apa? Nah, saya dengan tim mengkaji, ternyata mungkin ada mindset yang keliru bahwa mengelola harta itu, bekerja itu bukan ibadah. Ini penting. Kata Allah, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sholat telah ditunaikan, ulah cicing wae dina sajadah, kata Allah. Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di permukaan bumi, cari karunia dan rezeki dari Allah. Asal berangkat Palembang, hari balik mawa masih ini berhubung. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim KPJ disampaikan tidak ada nabi yang nganggur. Semua nabi punya pekerjaan untuk menutupi kebutuhan ekonominya, karena Allah tidak rela kalau para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan umatnya Pak. Makanya para nabi itu mandiri secara ekonomi Pak, punya pekerjaan. Tidak ada nabi yang nganggur Pak. Kata nabi maksud kegaduh dosa, doanya mustajab, dibekelan mukjizat, masih bekerja. Masa kurang cimahi? Nabi lain Pak, tapi memulai usaha. Mana kata luar biasa. Ini betul. Makanya kata Nabi riwayat Imam Bukhari, siapa orang yang melangkahkan kaki dari rumah mencari nafkah yang halal agar keluarganya tidak makan barang haram, setiap langkahnya fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang kembali ke rumah. Kedua, Nabi kita memotivasi man ansa kallah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Siapa orang yang di sore hari merasa lelah min amali yadih, karena dari pagi sampai mencari nafkah, ansa maghfuran lahu, pada sore itu dosa-dosanya Allah ampuni. Ibu bapak pulang dari kantor, datang ke rumah sore-sore penat, berpeluh keringat, jangan berkecil hati. Nabi kita menjamin capek orang keisuk jedur, ketika sore jeder adalah penebus bagi dosa-dosa kita. Kira kota umat Islam bersemangat usaha Bapak. Ini wabil khusus para petani. Pemerintah kita sedang mendorong ketahanan pangan. Ayat petani di Cimahi, ya Pak, masih ada ya. Nih, Nabi kita tahu bahwa pangan adalah senjata paling utama. Ada Bapak TNI kemarin ketika HUT TNI, kita melihat bagaimana Kopassus dan pasukan khusus menunjukkan keterampilannya. Keren, tangkas, hebat. Coba kasih dia lapar Pak. Kopassus yang lapar malah ngayusun Pak. Salah terima gak bisa berperang, betul gak Komandan? Pangan itu senjata paling utama, dan Nabi kita tahu itu. Makanya kata Nabi, kalau besok hari kiamat di tanganmu masih ada satu benih, tanamlah. Besok kiamat nih, kita masih punya satu benih, tanamlah. Misalkan di TV-1 itu diumumkan besok kiamat, lalu di tangan kita masih ada satu benih, tanamlah. Kan besok hari kiamat gak peduli, yang penting hari ini kita telah menanam kewajiban di dalam Islam. Bahkan dalam hadis yang lain itu Imam Muslim menyampaikan, nah sudah waktunya zuhur ya Pak.
Sebenarnya saya ingin panjang lebar bicara ini Pak, tapi berhubung waktu lah ya. Intinya yang pertama Isra Mi'raj itu apa pun? Pohode, membangkitkan semangat optimis menatap masa depan. Kedua, seimbangkan hablum minanas hablum, seimbangkan dunia dan akhir. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ditanya apa Isra Mi'raj di Masjid Agung, can beres, tidak bisa disimpulkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk doa kita masih punya sepuh guru kita semua. Untuk doa saya mohonkan ke Ketua PCNU Cimahi. Itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.